Ini begitu banyak karunia yang Allah sampaikan kepada kita. Kadang-kadang karunia-karunia itu mungkin tidak kita sadari, mungkin tidak kita akui, atau mungkin bagi kita sebagai sesuatu yang lalu. Pada hari ini tidak hanya Mas Roger, Ko Roger yang datang ke sini, tapi ada banyak. Tadi saya ada jamaah saya ngabarin, ada katanya teman-teman dari ojek online yang kemudian, oh ternyata ada Felicia ngisi dan Fatih Karim ngisi. Ya sudah, kemudian nggak jadi. Pernah berhenti di atas dunia ini adalah pertarungan antara hak dan batil. Itu yang tidak akan pernah berhenti. Catat sekali lagi, pertarungan antara hak dan batil itu tidak akan pernah berhenti sampai hari ini, karena dari dulu pun sudah dimulai dan sampai nanti dunia itu kemudian hancur, baru nanti akan berakhir. Dan ini bukan pertarungan antar infrastruktur. Artinya kalau seandainya orang berbangga-bangga dengan infrastruktur, tadi Fatih Karim sudah menjelaskan infrastruktur itu bukan indikasi keberhasilan. Paham ya teman sekalian? Kalau infrastruktur itu adalah indikasi daripada keberhasilan, maka orang-orang zaman dulu lebih bagus daripada kita. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad. Allah sampaikan bahwa orang-orang kaum Ad, kaum Samud itu kemudian membangun bangunan-bangunan yang tinggi yang tidak pernah dibangun oleh orang-orang sebelumnya. Gitu kan ya? Mereka melubangi gunung-gunung dan dijadikan tempat tinggal. Mereka infrastrukturnya bagus. Firaun sampai sekarang membuat kita takjub bagaimana ceritanya orang-orang Mesir itu bisa buat piramid. Ya, Haman yang menjadi arsitekturnya, yang memberikan kemudian proyeknya, lalu dikerjakan oleh junud-junud yang kemudian sangat kuat sekali, pasukan-pasukan yang sangat hebat sekali. Namun itu semua Allah tidak jadikan sebagai indikasi daripada keberhasilan. Sebaliknya, Allah memuji orang-orang yang tidak pernah bangun infrastruktur sama sekali seperti Luqmanul Hakim. Allah kemudian menjadikan nama Muhammad terukir di hati kita sampai dengan akhir zaman, walaupun beliau tidak pernah membangun flyover. Paham teman-teman sekalian? Allah kemudian menjadikan nama Ibrahim kemudian kita sebut terus selama muslim masih ada dalam tahiyat kita, walaupun beliau tidak pernah bangun MRT. Paham teman-teman sekalian? Apalagi masuk ke got. Jelas ya? Jadi ini yang kemudian Allah sampaikan kepada kita bahwa segala sesuatu itu adalah bukan diukur daripada bentuk fisik, tapi bentuk fisik adalah sesuatu yang menyebabkan manusia itu mudah dalam beribadah kepada Dia. Paham ya? Jadi kalau artinya ada banyak bentuk-bentuk fisik yang ada pada antum, yang antum kuasai, yang antum punya, tapi tidak menambah sedikit pun kedekatan antum dengan Allah, itu musibah. Antum punya HP smartphone, tapi antum tidak mendekatkan diri pada Allah, itu musibah. Antum punya rumah, tapi justru menjauhkan antum daripada Allah, itu musibah. Antum koleksi mobil, koleksi motor, tapi tidak mendekatkan pada Allah, itu musibah. Kenapa? Karena semua bukan dilihat dari bentuk fisik, tapi dilihat dari manusianya itu sendiri. Maka kemajuan satu peradaban adalah ketika manusianya benar-benar jadi manusia. Sebuah indikasi sukses di dalam Al-Quran itu ditentukan dari manusianya, bukan daripada yang lain. Gitu kan ya, bukan dari infrastruktur atau yang lain. Maka pada hari ini saya coba singkat karena materinya sudah disampaikan oleh Ustaz Fatih Karim panjang. Saya tinggal nyegel aja teman-teman sekalian. Apa segelnya? Bahwa Al-Quran ini adalah satu-satunya yang teman-teman perlukan. Bukan satu-satunya, tapi sesuatu yang harus teman-teman perlukan kalau teman-teman mau survive untuk menuju pada satu tujuan yang hakiki dalam hidup kita. Karena nggak pernah ada yang lain dan nggak bisa ada yang lain. Coba gini teman-teman sekalian, teman-teman perlu tahu, di dalam hidup kita ini, kita tuh tidak pernah berhenti pertarungan antara hak dan batil. Dan pertarungan antara hak dan batil itu senantiasa Allah kemudian utus para nabi untuk mewakili yang hak, dan senantiasa ada musuh-musuhnya para nabi yang mewakili yang batil. Betul nggak? Setiap nabi itu punya musuh. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan, setiap nabi itu ada orang-orang yang nggak suka. Pasti ada musuhnya. Kalau nabi nggak ada musuh, berarti dia bukan nabi. Maka pertarungan antara hak dan batil senantiasa ada wakilnya. Yang hak wakilnya adalah para nabi. Sedangkan yang batil adalah kemudian musuh-musuhnya Allah yang senantiasa akan menghalangi agar disebarkannya agama Allah dan Rasulnya. Nah, sama itu semua terjadi di dunia dari zamannya Nabi Adam sampai dengan zamannya Nabi Muhammad. Tapi yang menarik teman-teman sekalian, yang menarik adalah ketika Allah mengutus para nabi untuk seluruh manusia, Allah mention nabi-nabi ada beberapa yang lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain. Yang dimention lebih banyak daripada nabi-nabi yang lain dalam kehidupan kita sampai sekarang ada dua, cuma Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Betul nggak?
Cuma dua, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad. Kenapa bisa begitu? Lihat aja Anda tiap kali sholat. Anda tiap kali sholat, Anda tiap kali baca Nabi Muhammad, Anda pasti baca Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala, pakai Sayyidina atau tidak? Nah, boleh, mau pakai Sayyidina boleh, mau tidak pakai Sayyidina boleh, gitu kan ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sholaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim kama barakta ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa barik ala maksudnya wa barik ala Sayyidina Muhammad kama barakta wa barik ala Sayyidina Ibrahim. Setiap kali kita baca kemudian salawat kepada Nabi Muhammad, kita baca salawat kepada Nabi Ibrahim. Setiap kali kita baca barokah kepada Nabi Muhammad, kita baca barokah kepada Nabi Ibrahim. Kenapa dua ini sering disebut? Karena dua ini mengemban sesuatu yang sangat istimewa di dalam Al-Quran. Ketika Allah menyuruh Nabi Ibrahim untuk kembali menegakkan kaidah-kaidah Ka'bah, menegakkan kembali kemudian dasar-dasar Ka'bah, maka Allah punya pesan yang sangat luar biasa di dalam Al-Quran. Silakan baca di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah. Jadi gini ceritanya, Ka'bah itu yang bangun siapa? Yang bangun siapa?